Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan tugas besar 2 pemrograman web enterprise. Saya Raka Pausari Guna dan teman saya Almat Helmi bersama Dimas Kimberliadi, Tegar Dwi Setiana, dan Zunita Adeliani. Website kelompok kami. Yang pertama, kelompok kami membuat CRUD. Dan dalam CRUD itu terdapat kayak ada update, dan read dan delete ya. Maksudnya kayak di sini tuh ada yang kelompok kami memasukkan alamat, tanggal lahir dan umur. Dan kedua, kelompok kami juga membuat laporan PDF. Yang ketiga, Google Maps. Yang keempat, grafik. Tampilan CRUD seperti ini. Dan tampilan grafik seperti ini. Ini tampilan buat maps output ya. Ini laporan PDF ya. Nah, dan kelompok kami menggunakan database kami gunakan itu database kampus dan tabelnya tabel mahasiswa. Nah, di sini tabel mahasiswa itu terdapat kolom NIM mahasiswa, nama mahasiswa, alamat, tanggal lahir dan umur. Dan untuk CRUD akan dijelaskan oleh Dimas. Oke, baik, izin saya screen. Ya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaplikasian CRUD pada aplikasi yang kami buat. CRUD sendiri singkatan dari create, read, update, dan delete. Di mana kegunaan dari pemrograman CRUD ini adalah untuk membaca, menyisipkan, memanipulasi, mengedit, dan menghapus data pada tabel. Peran CRUD ini sangat krusial karena berhubungan dengan sistem informasi perusahaan. Di pengaplikasian CRUD ini terdapat 3 file. Yang pertama itu ada file mahasiswa, yang kedua file mahasiswa model, dan yang ketiga yaitu ada file mahasiswa view pada folder view. Saya akan mau menjelaskan terlebih dahulu file mahasiswa yang terdapat pada folder controls. Di sini kami menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan mengambil database kampus yang sudah tadi dijelaskan dengan tabelnya yaitu mahasiswa. Di sini kami membuat fungsi add di mana data yang kita isi yaitu terdiri dari nama, mahasiswa, alamat, tanggal lahir, dan umur. Selanjutnya yaitu update. Untuk update juga sama, kita mengisi nama mahasiswa, alamat, tanggal lahir, dan umur. Dan begitu pun seterusnya. Dan untuk delete-nya, kita menggunakan delete pada tabel mahasiswa yang sudah kita buat. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai file mahasiswa model pada folder model. Di sini kami mengambil tabel mahasiswa di mana kolom yang kita isi yaitu nama mahasiswa, tanggal lahir, umur, dan umur. Dan untuk di sini sepertinya ada kekurangan, tapi tidak apa-apa. Selanjutnya di sini yaitu untuk mendapatkan data pada tabel yang sudah kita buat, terdapat function get data tables, di mana get data table ini terdapat pada tabel kampus yang sudah kita buat. Dan di sini juga terdapat untuk menyimpan data yang sudah kita buat dan untuk mengupdate serta mendelete tabel yang sudah kita buat. Selanjutnya yaitu file mahasiswa view pada folder view. Nah, di sini saya membuat tampilan untuk nama pada aplikasi CRUD-nya yaitu TB2 Web dan data mahasiswa.
Dan selanjutnya yaitu nama mahasiswa, alamat, tanggal lahir, dan umur. Untuk penginputannya, kita menginput data, lalu memilih data, dan terakhir data akan tampil. Selanjutnya untuk add mahasiswa, dan di sini kita bisa menambahkan data mahasiswa secara manual di hasil output yang sudah kita buat, dan juga kita bisa mengedit hasil output yang sudah kita buat dengan sintaksnya seperti ini. Dan yang terakhir yaitu kita bisa menyimpan hasil dari data yang sudah kita tambahkan atau sudah kita edit. Dan juga kita bisa menghapus data pada tabel yang sudah kita buat. Oke, langsung saja ke outputnya. Nah, untuk outputnya seperti ini, di mana kita bisa menambahkan data. Di sini kita bisa memasukkan data kita, yaitu dari mulai nama, tanggal lahir, alamat, dan umur. Dan kita juga bisa menyimpan hasil data yang sudah kita isi. Dan kita bisa mengedit data yang sudah kita buat, sama misalnya ini namanya diganti, tanggal lahirnya juga diganti, dan seterusnya. Dan yang terakhir, kita bisa menghapus data yang sudah kita buat. Contohnya seperti ini. Nah, maka data akan terhapus. Selanjutnya laporan PDF akan dijelaskan oleh Saudari Junita Adeliani. Junita, silakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan PDF. Untuk membuat kelas laporan PDF ini, kita menggunakan pemrograman PHP. Yang pertama di sini ada public function yang berfungsi untuk membuat indeks halaman dari laporan yang berbentuk PDF ini. Selanjutnya yaitu ada PDF sama dengan new PDF yang gunanya untuk membuat permulaan dari PDF tersebut. Selanjutnya di sini ada add page, yaitu untuk membuat halaman baru. Ada set font, yaitu untuk setting jenis font yang digunakan, yaitu Arial bold dengan ukuran 16. Selanjutnya untuk mencetak string, di sini ada PDF cell untuk memasukkan judul pada tabel, yaitu ada PT Ilmu Komputer, data mahasiswa, dan kelompok 2 dengan set font Arial bold ukuran 12. Selanjutnya, kita juga memberikan space ke bawah agar tidak terlalu rapat saat membuat tabel. Di sini kita set font Arial bold dengan ukuran 10 untuk membuat subjudul pada tabel, yaitu ada mahasiswa, nama mahasiswa, alamat, tanggal lahir, dan umur. Selanjutnya kita set font Arial dengan ukuran 10 untuk memanggil database tabel mahasiswa yang berisikan mahasiswa, nama mahasiswa, alamat, tanggal lahir, dan umur yang ditampilkan secara raw atau per baris. Berikut adalah hasil outputnya. Nah, ini adalah hasil tampilan tabel yang berbentuk PDF dari sintaks yang kita sudah buat tadi. Tabel ini ditampilkan secara raw atau per baris. Selanjutnya, grafik akan dijelaskan oleh Saudara Tegar. Baik, di sini saya akan menjelaskan grafik yang akan di-share screen oleh Dimas. Pada
Pada grafik ini kita membuat data umur dari setiap mahasiswa. Pada view grafik itu menggunakan HTML dengan judul PT Ilmu Komputer dengan menggunakan teks JavaScript. Dan di sini ada weight-nya itu 50% dan marginnya 15 pixel. Dan di sini memanggil database dengan nama MHS sama dengan data, yaitu nama database-nya yang ada pada table database itu nama MHS, dan umur itu adalah data umur. Dan selanjutnya ada class container, yang dimana dengan canvas ID MyChart, weight-nya 100, height-nya itu 100. Dan di sini juga ada pemanggilan dokumen get element by ID yaitu MyChart. Dan MyChart ini MyChart ini membuat new chart dengan bar, tipenya itu yaitu pie, radar, line, darknet, polar area, bubble. Dan di sini juga ada labels, di mana berisikan nama MHS atau nama mahasiswa dengan datasetnya yaitu label dengan judul data umur mahasiswa, datanya yang diambil itu umur, dan di sini menggunakan background color tersebut, dan border colornya sudah ditentukan di sini. Nanti akan ditampilkan pada saat outputnya. Selanjutnya itu ada mgrafik. Nah, mgrafik di sini menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan kelas mgrafik dengan memanggil function get data umur, database dari mahasiswa, dan database select-nya yaitu nama mahasiswa dan juga umur. Dan selanjutnya itu ada grafik, di mana pada grafik ini itu memanggil function, yaitu dari file model yaitu mgrafik, dan satunya lagi itu dari view grafik. Berikut tampilan pada grafik yang sudah dibuat ini. Bisa dilihat di sini ada varian warnanya dari setiap mahasiswa dengan data umur yang sudah ditentukan. Sekian dari saya penjelasan data grafik. Oke, makasih Saudara Tegar. Selanjutnya mengenai Maps akan dijelaskan oleh Saudara Ahmad Helmi Interfazi. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Helmi. Saya akan menjelaskan mengenai Maps pada aplikasi yang telah kelompok kami buat. Akan di-share screen oleh Dimas. Nah, pertama kita ada di map PHP ini. Saya membuat dengan bahasa pemrograman PHP. Nah, yang pertama itu ada function construct, function index juga. Kemudian untuk this load library itu kami memasukkan dengan isian Google Maps. Kemudian di bawahnya juga menggunakan center, yaitu meratakan di tengah dengan zoom atau kelihatan itu sebesar 17. Kemudian ketinggian mapnya yang kami buat itu sekitar 400 pixel. Nah, di bawahnya ini ada TIS di sini untuk menjelaskan suatu atau mengobjekkan itu Google Maps. Karena kami membuat maps pada kali ini. Nah, kemudian ada posisi ini inputannya 37,4419, minus 122.1419. Kemudian juga jadi codingan di sini akan ditampilkan di view atau di vmap. Saudara Dimas bisa ke tampilan vmap ya. Nah, dari tadi hasil codingan tadi akan ditampilkan di sini dengan menggunakan bahasa pemrograman HTML, di mana di head ini kami menuliskan title yaitu Welcome to Google Map. Nah,
Kemudian di body itu hanya menjelaskan tentang outputnya itu map dengan HTML. Nah, hanya segini saja di codingan untuk di Vmap. Kemudian juga ada codingan di Maps. Ya, di Maps ini, maaf dari Dimas bisa ke atas sintak codingannya lagi. Nah, di sini juga menggunakan bahasa pemrograman HTML, di mana di head ini kita menggunakan title atau yang biasa ada di atas, tampilan atas itu simple map. Kemudian membuat kelas map itu dengan tinggi 100, kemudian juga ada HTML body, dalam body ini dengan tinggi 100, marginnya 0, paddingnya 0. Di head di bawahnya kelompok kami tinggal memasukkan data-datanya maps yang ingin ditampilkan di mananya. Nah, kemudian juga ada function inti map, terus ada variabel meleting, dan yang terakhir ini yang paling bawah ini kami menggunakan link eksternal, yaitu memasukkan maps yang ingin jika kelompok lain ingin atau kita ingin mengubah itu kita tinggal memasukkan linknya aja ke dalam script search HTTPS, maka akan muncul tampilan seperti ini di localhost akan ditampilkan. Nah, ini ada tampilan di mana simple map ada tertulis di atas. Nah, ini kami menaruh mapnya di daerah sini di gedung. Nah, di Mercu Buana. Ini kami menaruh di kampus. Seperti ini tampilan map yang telah saya jelaskan, dan kembali lagi semuanya ke moderator. Oke, terima kasih buat Saudara Helmi. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.